Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan kamu sekalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang surat Al-Lahab atau surat Al-Masad yang pada waktu lalu telah saya sampaikan terjemahannya. Baiklah anak-anak sekalian, kitab tafsirnya disemak, dilihat sambil diakurkan keterangan saya dengan kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang ada di dalam surat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, di dalam surat ini dijelaskan bahwa pelaku kejahatan akan mendapatkan kerugian yang besar di dunia, dan di akhirat nanti akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah itu. Adapun sebab-sebab turunnya surat Al-Lahab diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, menjelaskan bahwa suatu hari Rasulullah pergi ke suatu tempat yang namanya Balto yang berada di wilayah Mekah. Di sana Rasulullah naik sebuah perbukitan. Di atas bukit itulah beliau memanggil-manggil masyarakat di lingkungannya. Yang akhirnya mereka berduyun-duyun mendatangi seruan Rasulullah. Nah, setelah mereka berkumpul, Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Wahai kaumku, andai kata aku ceritakan kepadamu bahwa di belakang kamu itu senantiasa ada musuh yang mengintai kamu sekalian, apakah kira-kira kamu mempercayai aku?" Mereka secara spontanitas menjawab, "Sudah barang tentu kami percaya kepada kamu." Kalau demikian, saat ini saya akan mengingatkan kamu sekalian adanya siksaan yang keras. Baru berkata begitu Rasulullah, paman Rasulullah sendiri yang namanya Abu Lahab spontanitas menepuk tangannya sambil mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana." Celaka besar kamu, hai Muhammad, apa hanya untuk keperluan demikian ini kita dikumpulkan? Nah, pernyataan Abu Lahab inilah yang menjadi penyebab turunnya surat Al-Lahab. Jadi setelah Abu Lahab tidak bilang begitu, yang intinya itu dia itu marah terhadap usaha Rasulullah dalam berdakwah. Karena Abu Lahab ini adalah orang yang paling tidak suka kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi, ialah Islam. Karena apa? Setelah Rasulullah mengajarkan ajaran Islam, kebanyakan orang-orang musyrik itu merasa resah, merasa terganggu akidahnya, karena kepercayaan yang diajarkan oleh Nabi sangat bertentangan dengan kepercayaan agama mereka yang merupakan warisan nenek moyang.
sehingga mereka sangat khawatir nanti agama yang mereka pegang akan tergusur dengan datangnya agama yang dibawa oleh Rasulullah. Oleh sebab itulah Abu Lahab adalah satu-satunya keluarga Nabi yang paling rajin dan paling getol, senantiasa membututi Nabi, lalu mengikuti Nabi kemana Nabi melakukan dakwah. Ayat yang pertama di sini dinyatakan tabat yada Abi Lahab wa tabba. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan kelak dia akan binasa. Kalimat di sini dinyatakan bahwa kebinasaan adalah kedua tangan. Ini adalah sebuah simbol bahwa tangan ini adalah merupakan simbol kekuasaan seseorang. Karena tangan adalah merupakan anggota badan yang paling dominan penggunaannya. Apa saja tidak lepas dari memanfaatkan atau menggunakan tangan. Jadi oleh sebab itulah tangan ini merupakan simbol kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan seseorang. Dinyatakan di sini sial Abu Lahab. Kemudian ayat berikutnya, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dan apa yang ia usahakan tidak akan membawa faedah. Karena sikapnya yang sangat buruk, wataknya yang sangat jelek, sangat membenci kebenaran yang dibawa oleh Nabi, maka kekayaannya sebanyak apapun dan usaha-usaha yang berkaitan dengan status kehidupannya di dunia itu nantinya tidak akan mampu untuk menepis azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bahasa yang lain, tidak ada gunanya kekayaan maupun usahanya di dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan semacam ultimatum, di mana di ayat berikutnya, sayasla naron dzata lahab. Ditegaskan bahwa kelak nanti Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka yang nyalanya bergejolak. Bergejolak itu membumbung tinggi. Nah, disinilah tegas bahwa kerugian Abu Lahab karena sifatnya yang sangat menentang Islam. Adapun neraka yang nyalanya bergejolak, ya tidak hanya untuk Abu Lahab saja, ya termasuk orang-orang yang sifatnya kekafirannya, keingkarannya terhadap Islam seperti Abu Lahab juga akan sama. Termasuk adalah istrinya sendiri yang senantiasa setia kepada suaminya Abu Lahab dan selalu membantu usaha merintangi jalannya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istrinya itu terkenal orang yang sangat menjelek-jelekan dan mengolok-olok serta menfitnah Nabi dan mengadu domba masyarakat agar membenci kepada Nabi. Dan sifat yang semacam itu digambarkan sebagai pembawa kayu bakar. Karena memang sukanya dia membakar hati manusia biar panas, biar benci kepada Rasulullah. Di sisi lain memang istrinya itu sering membawa kayu yang diikat dan kayu itu berduri, dipasangkan di jalan di mana jalan tersebut sering untuk lewat Rasulullah. Tujuannya biar Rasulullah ketika lewat di situ dia terkena duri yang dia pasangi, sehingga di dalam ayat berikutnya fi jidha hablum mim masad, di sini disebutkan di lehernya istrinya Abu Lahab ada tali dari sabut yang dipintal dengan kuat yang digunakan untuk mengikat kayu
dibawa untuk merintangi jalan yang biasa ditempuh oleh Rasulullah. Ini adalah sebuah gambaran yang sangat hina untuk seorang istri Abu Lahab yang rasa-rasanya mereka itu adalah orang-orang berpengaruh, orang-orang terkenal. Tapi hakikatnya mereka adalah orang yang sangat rendah martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini dilambangkan lehernya saja ada ikatan tali dari tambang. Demikianlah anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan penjelasan secara singkat tentang surat Al-Lahab. Mudah-mudahan bisa kamu sekalian pahami. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.